Ini kesaksian yang sangat luar biasa dan terus terang saya mengenal apa itu autoimun dari beliau. Jadi saya belajar banyak, saya berusaha untuk memahami dan alhamdulillah saya jadi tahu banyak tentang autoimun sehingga bisa bercerita juga kepada banyak orang. Karena saya juga programmer maka saya harus belajar tentang aneka autoimun. Jadi yang luar biasa dari Mbak Ima yang saya mungkin lengkapi informasinya adalah bahwa semenjak beliau menggunakan Genio 3 tahun yang lalu dengan 3 unit sekali pakai. Jadi kalau kayak saya ini udah kayak agak kunang-kunang, ratu kunang-kunang gitu kalau ada raja kunang-kunang. Katanya gelap kulit ya. Nah, Bapak Ibu, berapa efisiensi biaya yang Mbak Ima bisa saving karena menggunakan Genio itu luar biasa. Bahkan saya ngeri sekali waktu mengetahui bahwa obat untuk para autoimun ini ternyata kerasnya luar biasa, bahkan selevel dengan orang yang harus mengkonsumsi obat kanker. Ya, dan itu ada yang obat minum, ada yang obat kalau sakit, kalau kaku, kalau dia bengkak, segala macam itu di luar itu. Jadi penghematan yang dialami atau yang diperoleh oleh Mbak Ima akibat dia memutuskan untuk mau menggunakan terapi Genio One itu luar biasa. Semoga ini juga bisa kita sama-sama peroleh. Artinya manfaat dari kesehatannya, manfaat dari karena ini jenis autoimunnya berbeda. Namanya Ibu Monik, saya minta kesediaannya untuk berbagi cerita. Beliau memiliki yang saya tahu 2 jenis autoimun. Yang pertama sama dengan Bu Ima, rheumatoid arthritis, dan yang kedua itu adalah multiple sclerosis. Kami persilakan. Perawat bidan, tempat tinggal di Wisata Sumatera Utara. Saya ingin bercerita tentang kondisi yang saya alami. Dimulai dari tahun 2013, saya mengalami serangan awal itu yang cukup mengejutkan. Waktu itu kondisi saya itu mengalami kram, sakit. Kalau menoleh juga saya harus membalikkan badan saya. Nah, waktu itu cek ke dokter, hasilnya tekanan darah saya itu 80. Nah, disuntikan dari obat-obatan, akhirnya saya harus menggunakan penelitian. Sebab kalau saya mengangkat kepala saya sendiri, saya harus menggunakan penopang tangan saya.
tahun. Terus keluhan terus-terusan datang sama saya sampai akhirnya disarankan dokter untuk konsumsi obat kalau bisa seumur hidup. Nah ternyata setelah saya konsumsi obat selama kurang lebih saya 2013 2016 itu kemudian saya akhirnya keracunan obat. Wajah saya ini mengalami agak terjadi kenaikan berat badan, muka akhirnya membesar, terus flek itu muncul di bagian wajah, muncul flek hitam, terus itu kulit saya tuh kering, sakit luar biasa, kalau kesentuh aja sakit, jari kaki itu mulai menghitam, terus alergi saya tinggi, rambut saya rontok. Yang paling anehnya kalau misalnya kena kondisi cuaca dingin saya menggigil. Nah, perubahan suhu tubuh itu pernah sampai suatu ketika saya mandi itu menggunakan air panas. Jadi kalau telur dimasukkan itu matang. Nah, dan kondisi muka saya itu sampai pernah suatu ketika saya pergi menggunakan kereta, pulang saya jalan. Nah, sampai saat dari situ saya lupa pula rumah saya yang mana, masya Allah seperti itu. Akhirnya saya juga pernah mengalami kehilangan suara saya tiba-tiba seperti orang batuk, parau, karena saya tidak ada batuk. Saya tiba-tiba suara saya menghilang dan tidak ada suara sama sekali, seperti orang batuk yang parah itu, tapi saya tidak ada batuk. Terus kemudian yang paling mengejutkan bagi saya itu ketika tiba-tiba kelopak mata sebelah kiri saya itu mengalami penurunan. Jadi ini turun sampai mau menutup gitu. Nah itu di segitiga mata, hidung dan telinga ini, segitiga ini sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa sampai saya mengalami pusingnya luar biasa, dan itu tidak mampu diberikan obat-obatan. Saya harus dibantu dengan suntikan. Itu saya mengalami dokter mencurigai kalau itu adalah kondisi di mana mata kita itu mengalami kekurangan oksigen. Nah waktu itu saya kontrol ke dokter dan kondisi mata saya dalam kondisi normal. Yang paling mengejutkan bagi saya pada saat 2016 itu saya mengalami kelemahan otot dan tulang belakang itu terasa sakit, nyeluh dan luar biasa. Setiap hari saya merasakan sakit yang luar biasa. Nah, setelah saya cek ke dokter, kata dokter itu mengalami pengeroposan tulang. Sampai di situ bukan hanya di situ saja, sampai akhirnya saya betul-betul tidak bertenaga sama sekali. Kalau sudah jam 4 sore itu saya tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Saya harus tidur untuk mengumpulkan energi untuk esok harinya. Yang paling menyedihkan lagi ketika saya tiba-tiba mengalami kejang di bagian tulang pinggang sampai batas paha kaki. Nah itu tiba-tiba kejang berulang. Saya menganggapnya itu biasa. Begitu kontrol ke dokter juga saya akhirnya diberi berbagai macam obat. Kalau tidak salah sampai 11 dan itu tidak mengurangi rasa yang saya rasakan itu. Kemudian setelah itu kejang itu berulang sampai 3 bulan, sampai pada akhirnya saya mengalami kelumpuhan. Waktu itu saya tidak bisa berjalan. Jadi kondisi saya, jika saya duduk, saya bisa mengangkat kaki. Tapi ketika saya berdiri, saya tidak mampu. Waktu itu saya sudah mulai panik dan saya
yang dibilang orang untuk pemulihan, saya usahakan. Sampai pada akhirnya saya mengalami pendarahan hidup. Pendarahan di hidup. Ternyata setelah kita cek juga darahnya itu mengalami trombositnya terlalu tinggi. Di angka 500-an, 530. Setelah itu, dia dokter juga mengetahui kondisi saya itu apa, obat yang saya gunakan itu tidak mampu untuk melawan rasa sakit yang saya punya. Sampai pada akhirnya, kabar baiknya adalah ketika saya ketemu dengan Genio di 2017 itu di bulan 8 itu langsung kepada Pak David yang memberitahu. Saya pertama tidak percaya, saya sudah capek, saya sudah lelah berobat. Kemanapun saya berusaha itu tidak mampu, tidak ada hasil yang diberikan. Sampai pada akhirnya saya betul-betul mengalami kelumpuhan. Saya tidak bisa berdiri sama sekali. Kegiatan harus bantu, kegiatan makan, berdiri, mandi, aktivitas sehari-hari itu saya harus dibantu. Itu masalahnya. Betapa hancurnya hati saya. Dia dapatnya kan yang multi apa gitu. Banyak kan namanya multi berarti. Saya sehari-hari membantu pasien itu tidak bisa lagi saya lakukan karena saya malu. Saya mengalami kelumpuhan sampai pada akhirnya Pak David memberitahu seminar Genio di awal tahun 2017 itu saya datang. Waktu itu saya datang dengan kondisi sangat-sangat down ekonomi dan kondisi itu sangat-sangat parah waktu itu. Akhirnya dengan ketidakpercayaan saya mencoba terapi Genio. Saya mencoba terapi Genio yang saya rasa itu semoga bisa membantu kondisi saya. Semoga itu bisa, karena saya sudah mau berhenti mengambil obat, tapi saya tidak mampu. Karena ketika rasa sakit itu datang, disuntik pun dia tidak mampu, apalagi dengan menggunakan obat. Yang ada dada saya mulai merasakan ampak sesak, pinggang saya sakit, kepala saya sakit, darah tinggi saya tidak turun-turun. Sampai pada akhirnya saya dibantu diberi program oleh Pak David. Saya gunakan jadi waktu itu 3 unit. Nah di awal, karena memang saya tidak tahu kondisi saya itu autoimun dan dokter tidak ada mensarankan saya untuk tes yang lainnya. Saya akhirnya dari ketidaktahuan saya dengan menggunakan program-program yang didiagnosa dokter di awal. Nah waktu itu saya menggunakan program dengan program kolesterol, hipertensi, dan hormon semua. Jadi di waktu itu alhamdulillah 1 hari saya gunakan untuk hipertensi, itu tensi saya turun dari 190 menjadi 140. Nah kemudian 5 hari saya gunakan asam urat saya turun kembali normal menjadi 7, walaupun itu belum normal, tapi bagi saya itu sudah suatu manfaat yang luar biasa. Nah kemudian di asam kolesterolnya itu 1 bulan saya gunakan, kolesterol saya kembali normal. Kemudian hormon itu 3 bulan, saya 1 bulan pertama sudah baik, bulan kedua dari 1 tahun setengah saya tidak mengalami haid. Akhirnya saya kembali baik dan kulit saya mulai yang tadinya itu rasanya kulitnya itu seperti plastik kresek itu kalau dipegang itu bunyi, tidak ada sama sekali. Saking keringnya, saking kering. Jadi saya mulai ada perubahan dalam ketidakpercayaan saya. Nah ketika kejang-kejang itu kembali berulang, saya memohon program itu. Setelah pengembangan dari dokter itu bahwasanya ini curiga autoimun. Nah ketika terjadi serangan kembali,
kepala saya itu sakit luar biasa, kemudian ada seperti yang saya rasakan, ada seperti saluran listrik yang tersendat-sendat di tulang belakang saya sampai pada akhirnya pinggang saya terasa sakit dan kejang-kejang seperti tersengat saluran listrik itu. Nah, kaki saya itu kejang-kejang. Itu luar biasanya. Saya bilang, Pak, ada nggak program yang seperti ini? Saya lumpuh, Pak, saya seperti ini. Nah, akhirnya Bapak memberikan program yang luar biasa dahsyat menurut saya. Jadi saya bilang ini pengembangannya saya itu adalah rheumatoid arthritis, karena nyeri sendi, nyerinya luar biasa. Kalau misalnya minum obat juga nggak hilang. Nah, akhirnya saya diberikan dengan program rheumatoid arthritis, dan pengembangan berikutnya saya diberikan program menggunakan program multiple sclerosis. Jadi itu setelah saya gunakan dengan program kedua itu ternyata luar biasa. Yang terjadi di tubuh saya adalah seperti adanya aliran hangat yang mengalir ke tubuh saya. Tangan saya, kaki saya yang tiba-tiba dingin itu kembali hangat, dan saya kembali bertenaga. Otak saya itu seperti kembali mendapatkan perintah-perintahnya itu supaya karena sebelumnya saya suka lupa apa yang mau dilakukan. Nah, akhirnya saya mendapatkan kembali itu. Dan yang bahagianya lagi, ketika saya menggunakan program multiple sclerosis itu, saya seperti mukjizat bagi saya. Alhamdulillah. Setelah saya pakai 3 bulan Genio, saya gunakan program rheumatoid dan multiple sclerosis itu, Masya Allah, 2 jam saya bisa berdiri. Biasa terputar 2 jam. Jadi setelah itu, pengalaman ini membagikan saya, membuat saya kembali bersemangat. Akhirnya ada saya yang sudah menderita sebegitu kondisi jeleknya, itu bisa kembali bangkit. Dan kabar baiknya, selama saya gunakan Genio di 2017 saya melepas total obat-obat. Wow. Jadi ini sangat baik karena bagi saya minum obat juga tidak ada hasilnya dan kondisi saya sendiri. Saya mungkin orang yang pertama yang berani sampai sekarang melepas obat-obat. Saya tidak lagi gunakan yang namanya obat. Wow. Saya tidak lagi menggunakan yang namanya obat yang diberikan metatoxoid. Saya tidak. Jadi sama sekali saya alhamdulillahnya dapat pencerahan dari Bapak Satyo, tidak cukup menggunakan dari buah dan sayur beserta terapi luar biasa. Kondisi saya selama 3 tahun sudah kembali, dan alhamdulillahnya saya bisa berkeliling di Sumatera dari Pekanbaru, saya dan mulai aktivitas saya sekarang yang dan alhamdulillahnya karena saya programmer, saya bisa mengganti kondisi yang saya inginkan ketika saya mengalami keluhan yang rasanya Dia programmer dia. sekarang programmer. Jadi saya kalau ada itu dia ganti. Kalau sudah ada keluhan dia bisa ganti sendiri. Iya, soalnya dia mungkin jauh, tapi dia terus diajar untuk bisa. Iya. Di masa lalu saya mengalami, Apalagi kan dia banyak. nah sekarang walaupun Kalau boli hitam, saya masih berapa belas penyakitnya? tapi saya sudah merasakan manfaat dari Genio yang luar biasa. Sampai sekarang alhamdulillahnya saya tidak lagi konsumsi obat dan saya bisa sehat, saya bisa berdiri, saya bisa berlari, aktivitas saya tinggi, dan bahagianya saya bisa konsumsi. Dia suster atau apa sih? Dibantu dengan wadah. Mungkin itu aja Bu. Hello John. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang penyintas autoimun. Alhamdulillahnya teman-teman kita yang di Pekanbaru juga di Riau itu mengikuti kita yang autoimun. Mudah-mudahan sehat bersama Genio. Insya Allah bersemangat untuk menceritakan kepada teman-teman penyintas autoimun. Terima kasih Ibu.
luar biasa. Halo, Mbak Monika. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Doakan kita terus bersemangat ya. Amin, amin. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Banyak orang autoimmune survivor yang membutuhkan bantuan kita, informasi kita. Jadi jangan menyimpan kabar baik itu untuk diri sendiri. Buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang punya masalah dengan autoimun, ayo kita pakai Genio. Lalu yang sudah pakai dan terbantu, ayo kita bersaksi. Ya, luar biasa ini. Saya tadi sampai ikut sedih sekali, ikut terharu, ikut meriah.